Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sukses Channel? Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Samun? Dikisahkan dalam kitab Musyafaqatul Qulub dan Qisasul Anbiya, bahwasanya pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang, dan tidak mempunyai umat atau pengikut satupun. Nama nabi itu adalah Samun al-Ghazi." Nabi Samun al-Ghazi berasal dari Bani Israel yang kemudian diutus oleh Allah ke tanah Romawi. Dikisahkan bahwasanya Nabi Samun al-Ghazi ini memiliki rambut yang sangat panjang, bahwa kalau dia berdiri rambutnya sampai menyentuh tanah. Nabi Samun al-Ghazi ini pekerjaannya selalu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Karena pada waktu itu penyembah berhala sedang menjadi-jadi, maka diberilah Nabi Samun al-Ghazi ini suatu kelebihan. Beliau adalah berupa kekuatan yang besar dalam dirinya, yang seharusnya dengan kekuatan yang dimilikinya itu memudahkan dalam melaksanakan dakwahnya, tetapi pada kenyataannya, sudah diperlihatkan kekuatannya tersebut tapi tidak ada yang mau mengikutinya satu orang pun. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Samun al-Ghazi ini hampir sama dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu bisa melunakkan besi, merobohkan tembok. Jadi sungguh sangat dahsyat kekuatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kalau sekarang ada orang yang berdakwah dengan memiliki kekuatan yang dahsyat seperti Nabi Samun, pasti mempunyai pengikut yang banyak. Sementara pada zaman tersebut, Bani Israel, orang-orang Romawi, tidak berpengaruh terhadap orang yang hebat dan kuat. Mereka hanya mementingkan menyembah berhala saja, dan yang dapat mempengaruhi mereka hanya satu, yaitu harta. Itulah yang menyebabkan Nabi Samun tidak memiliki pengikut. Tetapi Nabi Samun ini tidak menyerah. Dia terus berjuang dengan pedangnya yang terbuat dari tulang rahang unta yang ditajamkan, dan sangat jarang merasakan haus dan lapar. Nabi Samun al-Ghazi ini selain gigih dalam berjuang, ibadahnya juga sangat dahsyat. Pada saat malam hari dia selalu beribadah dan pada siang harinya dia berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Raja Bani Israel sangat ketakutan dengan Samun al-Ghazi. Dalam jajaran raja beserta petinggi-petinggi lainnya mereka sepakat bahwa, jangan melawan dengan menggunakan kekuatan karena kita sudah pasti akan kalah. Terus mereka berpikir dan mendapatkan sebuah ide. Mereka mengadakan sayembara yang barang siapa bisa menangkap Samun al-Ghazi hidup-hidup dengan keadaan lemah, maka kami beri harta uang, emas, dan permata yang melimpah. Raja selalu mencari cara untuk mengalahkan Nabi Samun al-Ghazi, dan akhirnya mendapatkan satu ide lagi, yaitu melalui istrinya. Istrinya dipanggil oleh raja dan diberi hasutan. "Kamu sayang tidak kepada suamimu?" kata raja. "Sayang raja," ujar sang istri. "Kamu tahu kan kalau suamimu membuat kami semua takut?" kata raja. "Tahu raja," jawabnya. "Aku ada tawaran untuk kamu. Jika kamu bisa tahu kelemahan suamimu, dan berhasil membuatnya lemah, kami akan beri kamu perhiasan, emas, dan permata untukmu," kata raja. "Iya raja, saya siap," jawab istri Samun. Lalu diberikanlah kepada istri Nabi Samun sebuah tali pengikat yang kuat. Pada malam pertama, istri Nabi Samun melihat Nabi Samun sholat yang telah disyariatkan kepadanya dengan lama, sampai sang istri tersebut mengantuk, sehingga tidak jadi mengikat suaminya yaitu Nabi Samun. Lalu pada hari kedua, sang istri berhasil mengikat Nabi Samun. Saat Nabi Samun terbangun dari tidurnya, dia terheran dan bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau yang mengikat aku wahai istriku?" "Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau wahai suamiku," jawab istrinya. Namun itu tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, diikat lagi Nabi Samun oleh istrinya dengan tali yang lebih kuat lagi, namun tidak berhasil. Karena dengan semua itu tidak berhasil, maka dilakukanlah dengan jalan rayuan. Istri Nabi Samun merayu untuk memberitahu apa yang dapat membuatnya lemah,
dan karena sayangnya Nabi Samun terhadap istrinya, maka diberitahukanlah kelemahannya kepada istrinya. Bahwa kelemahannya adalah jika dia diikat dengan rambutnya maka dia akan lemah. Keesokan harinya istri Nabi Samun mengikatnya dengan ikatan 4 helai rambut di kedua tangan dan kaki Nabi Samun, dan ternyata benar. Nabi Samun tidak bisa menghancurkan ikatan tersebut. Lalu dilaporkanlah kepada sang raja oleh istrinya. Sehingga Nabi Samun dibawa ke istana raja dan diikat di tiang, dan disiksa atau dibunuh secara perlahan dengan cara memotong telinganya, mulutnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Lalu malaikat Jibril turun dan memberi pertanyaan kepada Nabi Samun. Apa yang engkau minta wahai Nabiullah? Lalu Nabi Samun menjawab, saya ingin minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya, dan minta agar kekuatanku dikembalikan hingga saya dapat menggerakkan tiang istana ini. Seketika setelah kekuatan Nabi Samun dikembalikan oleh Allah, hancurlah tiang istana tersebut, dan reruntuhannya menjatuhi masyarakat, raja, dan termasuk istrinya sehingga meninggal semua, kecuali Nabi Samun. Lalu dikembalikannya kedua tangan, dan kaki, mulut juga kedua telinganya, dan Nabi Samun pun bersumpah akan memberantas kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Setelah mendengar kisah Nabi Samun Al-Ghazi ini para sahabat menangis terharu, lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul. Wahai Rasul, sungguh besar sekali ganjaran yang dilakukan oleh Nabi Samun Al-Ghazi. Dia berjuang memberantas kebatilan selama 1000 bulan, malamnya dia beribadah, dan siangnya dia berpuasa dan berjihad, sedang kami yang lemah ini tidak akan mampu melaksanakan ibadah seperti itu. Lalu turunlah malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Qadar, yang artinya 1. Sungguh kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam Qadar. 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 4. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. 5. Sejahteralah malam itu, sampai terbit fajar. Kata Rasulullah, burulah malam Lailatul Qadar ini, kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih daripada Nabi Samun Al-Ghazi. Demikianlah kisah Nabi Samun. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.